Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 4, akan menjelaskan mengenai Knowledge Management Assessment and Design yang mengambil studi kasus di Divisi IT Commonwealth Bank. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sheila, yang kedua ada saya sendiri, Cahyo Adi Hartanto, yang ketiga ada Anodena Safira, yang keempat ada Puri Dalesari. Ini adalah presentasi outline dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang organisasi yang meliputi profil organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, dan driving force of knowledge management. Yang kedua ada analisis kontingensi faktor yang meliputi karakteristik pengetahuan, tugas, organisasi, dan lingkungan. Yang ketiga ada prioritas KM proses yang meliputi knowledge management process sharing yang meliputi exchange dan socialization. Yang keempat ada KM system yang meliputi use case diagram, user, fitur dan fungsionalitas, serta user manual. Latar belakang organisasi. Perusahaan Commonwealth Bank merupakan salah satu bank internasional yang ada di Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari Commonwealth Bank of Australia atau disingkat CBA, yang memiliki basis di Sydney, Australia. Dan Commonwealth Bank baru masuk di Indonesia pada tahun 1992 yang fokus pada segmen retail banking, dan usaha kecil menengah. Berikut adalah struktur organisasi Combank secara umum. Di bagian atas ada komite, di bagian bawah yang berwarna hijau ada direktur, yang bagian orange ada chief of customer franchise, dan chief yang lainnya. Kemudian ada struktur organisasi dari divisi IT sendiri, yang terdapat eksekutif vice president yang membawahi 5 subdivisi IT lainnya, di mana setiap subdivisi IT memiliki vice president, asisten vice president, senior manager, asisten manager, officer, dan staff IT. Berikut adalah proses bisnis divisi IT dari Combank. Combank memiliki 5 subdivisi IT. Yang pertama ada core banking, yang memiliki tugas untuk handle project, mengerjakan project yang berkaitan dengan sistem teller, melakukan perbaikan ketika terdapat error pada sistem, serta melakukan proses business as usual, yaitu menarik report setiap minggunya yang merupakan kegiatan inti dari core banking. Yang kedua, ada IT payment, yang bertugas untuk menghandle project yang berkaitan dengan sistem ATM atau switch pembayaran antar negara, dan juga proyek yang berkaitan dengan transaksi online. IT payment sendiri merupakan divisi yang bertugas untuk mengatur sistem pembayaran dari Combank. Kemudian yang ketiga ada subdivisi IT Data Warehouse yang memiliki tugas dalam memberikan laporan keuangan. Yang keempat ada IT Infrastructure yang bertugas untuk menyediakan infrastruktur server atau infrastruktur IT lainnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada IT Digital yang bertugas untuk inisialisasi mobile project. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Baik, berikut saya uraikan driving force pentingnya KM di divisi IT. Kita tahu teknologi informasi terus berkembang dan sangat perlu berbagi knowledge antar karyawan. KM penting untuk membantu setiap karyawan mengimprove skill yang dimiliki, yang kemudian harus difasilitasi oleh suatu knowledge management. Yang kedua, setiap kali terdapat masalah, pembahasan sampai dengan penyelesaiannya dilakukan melalui email. Hal ini membuat dokumentasi tidak sistematis. Dengan adanya knowledge management, action plan dari masing-masing isu dapat didokumentasikan dengan lebih baik dan sistematis. Yang ketiga, tim IT seringkali memanfaatkan aplikasi di luar aplikasi perusahaan untuk kegiatan rapat secara berkala. Belakangan, banyak isu yang beredar bahwa aplikasi untuk live conference seperti Zoom dapat mengalami kebocoran data dan informasi. Yang keempat, adanya sistem penghargaan menjadikan knowledge management dirasa perlu untuk diimplementasikan. Dengan suatu knowledge management, pengetahuan, pengalaman, serta pencapaian pegawai lain dapat dikelola dan dilihat oleh karyawan lain. Akan lebih mudah menemukan orang yang dianggap ahli mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu, menilai dari track record pekerjaan dan proyek yang telah diselesaikan, sehingga mereka lebih mudah untuk mencapai target kerjanya. Kemudian, berikut saya akan menjelaskan analisis kontingensi faktor dari divisi IT Combank. Yang pertama, knowledge yang ada di divisi IT Commonwealth Bank lebih bersifat eksplisit karena segala hal terkait pengembangan dan implementasi IT didokumentasikan sejak awal secara terperinci.
seperti Business Requirement Document dan Functional Specification Document. Kemudian, knowledge yang ada di divisi IT bersifat prosedural karena setiap pekerjaan berpedoman pada standar operasional prosedur yang jelas dan semua SOP ini dipahami oleh seluruh anggota divisi. Kemudian, sifat tugas di divisi IT Kombeng ini tergolong high uncertainty karena sering sekali berubah-ubah mengikuti permintaan dari bisnis untuk menyediakan layanan IT tertentu. Selain itu, kerja divisi IT juga selalu dinamis karena harus terus-menerus melakukan monitoring dan maintenance seluruh sistem untuk memastikan layanan IT dapat bekerja mendukung bisnis tanpa kendala. Kemudian, untuk sifat dari interdependensinya sendiri, divisi IT tergolong high karena setiap tugas yang dikerjakan harus melibatkan beberapa divisi, baik dari divisi IT sendiri maupun pihak di luar divisi IT. Kemudian untuk ukuran organisasi dari Commonwealth Bank ini tergolong organisasi besar. Dari divisi IT sendiri juga tergolong besar karena memiliki kurang lebih 500 orang karyawan yang terbagi ke dalam 4 subdivisi. Kemudian untuk strategi bisnis dari Combank sendiri adalah diferensiasi. Hal ini dapat dilihat dari visi perusahaan yang menjadi perusahaan layanan keuangan terbaik dengan memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan. Dari sini kita bisa menilai bahwa strategi bisnis dari perusahaan adalah untuk diferensiasi karena produk dan layanan IT dikembangkan untuk mendukung bisnis di organisasi dan dapat memberikan layanan terbaik kepada customer. Yang kemudian karakteristik lingkungan tergolong uncertainty low. Hal ini dapat dinilai dari sekalipun Combank seringkali bersaing dengan bank-bank lain yang ada di Indonesia, setiap bank sebenarnya sudah memiliki target pasar yang tetap sesuai dengan bentuk-bentuk pendanaan yang ingin diberikan kepada nasabahnya, dan nasabah cenderung tidak berpindah kepada kompetitor dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk perhitungan kontingensi faktor bisa dilihat dari tabel bahwa proses dengan skor tertinggi adalah exchange dan yang kedua adalah socialization for knowledge sharing. Dari hasil perhitungan tadi, prioritization of KM process pada knowledge sharing dengan exchange dan dengan socialization. Knowledge management system yang akan dikembangkan diharapkan dapat memfasilitasi proses exchange dengan menyediakan tempat untuk menyimpan informasi berupa explicit knowledge, terutama karena banyak sekali knowledge di divisi IT yang disimpan dalam bentuk dokumen. Untuk menunjang proses socialization, dibutuhkan sistem internal untuk melakukan knowledge sharing. Sistem tersebut diharapkan dapat menunjang proses berbagi pengetahuan seperti melakukan conference, brainstorming, dan lain-lain yang merupakan bentuk sosialisasi. Kemudian untuk knowledge management system akan dijelaskan oleh rekan saya, Dena. Baik, saya akan menjelaskan mengenai knowledge management system yang terdiri dari use case diagram, feature and functionalities, user, dan user manual. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Ini use case diagram digunakan untuk mengetahui hubungan antara user dan sistem yang dibangun. Di mana di sini terdapat 4 fitur. Yang pertama adalah fitur repository, fitur wall, fitur make a call, dan fitur profil. Di mana di sini yang menjadi usernya adalah staff member, dan staff member dapat melakukan CRUD pada fitur-fitur yang ada. Selanjutnya adalah user dari sistem ini, di mana user pada sistem ini terdiri dari 6 user. Yang pertama adalah Executive Vice President, Assistant Vice President, Senior Manager, dan juga Officer Staff IT. Selanjutnya adalah hak akses user. Seluruh karyawan divisi IT pada Combank dapat mengakses sistem, membuat akun profil, melakukan call jika diperlukan, dan juga melakukan akses penuh pada fitur. Seluruh karyawan pada divisi juga dapat mengakses fitur secara penuh, baik fitur delete ataupun fitur edit dapat dilakukan oleh karyawan yang mengunggah informasi tersebut. Selanjutnya, khusus untuk minute of meeting, itu hanya dapat diunggah oleh project manager. Selanjutnya adalah fitur dan functionalities. Nah, di mana pada sistem ini terdapat 4 fitur. Yang pertama video call, profil, wall, dan file repository. Nah, pada video call,
Untuk mendukung fitur ini untuk mendukung rapat secara online, di mana di sini dapat membuat panggilan dan juga berdiskusi dengan sesama karyawan. Selanjutnya adalah fitur wall, di mana di sini menampilkan berbagai informasi seputar kegiatan karyawan, kegiatan kerja atau informasi-informasi mengenai perubahan-perubahan yang ada. Nah, selanjutnya adalah fitur profil, di mana pada fitur profil ini menyimpan data mengenai informasi pribadi yang dimiliki oleh karyawan Kombank seperti kalian dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fitur repository yang berfungsi untuk sebagai media penyimpanan file. Selanjutnya adalah user manual. User manual dapat diakses melalui link prototype yang ada pada slide ini. Yang pertama adalah homepage. Homepage itu adalah halaman utama dari Knowledge Management System. Yang kedua adalah repository untuk berbagi file dan menyimpan file. Selanjutnya adalah fitur post, di mana fitur post ini untuk membagi informasi dan juga announcement kepada karyawan. Selanjutnya ini adalah tampilan halaman home. Nah, halaman ini adalah halaman awal ketika kita mengakses sistem. Nah, halaman ini adalah halaman awal sebelum menuju halaman repository, halaman post, halaman make a call, dan halaman profil. Selanjutnya adalah, ini adalah tampilan halaman home bagian bawah. Ketika kita scroll ke bawah, terdapat informasi terbaru yang terdiri dari informasi jumlah komentar, informasi mengenai tanggal terbit, dan juga jenis berita. Selanjutnya adalah tampilan halaman add file pada file repository. Nah, pada halaman add ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mendownload, menghapus, mencari, dan melihat file. Nah, selanjutnya adalah tampilan halaman edit file pada repository. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk merubah informasi mengenai file tersebut. Nah, selanjutnya adalah tampilan halaman view all pada repository. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melihat seluruh informasi file. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Puri. Baiklah, jadi selanjutnya adalah halaman file detail file pada repository. Jadi saat kita mengklik detail file, maka akan terlihat tampilan detail file tersebut merupakan file apa, kapan diupload oleh siapa, dan agenda apa yang terjadi. Terus selanjutnya ada halaman wall. Halaman post ini, comeback wall ini merupakan halaman di mana pegawai bisa melakukan memberikan informasi seputar kapan rapat atau seputar kegiatan yang akan dilakukan. Pada halaman ini, pengguna bisa melakukan komentar terhadap postingan yang dilakukan oleh orang lain dan menghapus postingan ataupun mengedit postingan tersebut. Selanjutnya adalah user manual. User manual ini untuk make call dan profile. Make call ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan berupa video conference untuk seluruh seluruh karyawan divisi IT. Kemudian selanjutnya adalah profile. Profile ini mungkin adalah sebuah fitur yang dimana dia menyediakan detail informasi mengenai soal pegawai divisi IT. Selanjutnya, tampilan make a call. Jadi pada tampilan ini, saat melakukan meeting, maka di situ akan ada button invite partisipan, record message, dan share note. Jadi di invite itu kita bisa membagikan link untuk mengajak karyawan lain untuk bergabung pada meeting, dan partisipan itu adalah jumlah orang yang bergabung dalam meeting tersebut. Kita bisa melakukan record dengan menekan tombol record dan message untuk memberikan pesan pada karyawan yang lainnya. Dan share note itu jika kita sedang melakukan representasi dan lainnya, kita bisa membagikan note kepada karyawan lain, dan kita juga bisa meninggalkan meeting dengan menekan tombol di bawah leave meeting. Selanjutnya adalah tampilan profile. Tampilan profile ini kita akan menampilkan semua orang yang tergabung dalam divisi IT. Setiap tampilan profile akan tersedia detail informasi mengenai masing-masing pegawai. Selanjutnya, saat kita menekan tombol detail pegawai, maka akan ditampilkan detail pegawai seperti jabatan, berapa lama dia bekerja, proyek apa saja yang telah ia kerjakan, dan grafik keahlian orang tersebut.
Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.